midwifery continuity of care model itu adalah asuhan kebidanan yang diberikan oleh bidan yang sama gitu ya. Bidannya sama atau oleh bidan dalam satu grup atau dalam satu tim gitu ya. Small group ya, dalam satu tim kecil yang sama gitu ya. Nah, ini tentunya tadi ya pemberian asuhannya tadi dari early pregnancy, terus dilanjutkan pada kehamilan, persalinan ya, terus nifas gitu ya, dan nanti tadi ya sampai ke keluarga berencana ataupun masa antara dan selanjutnya gitu ya. Nah, ini jadi asuhannya diberikan oleh bidan yang sama atau tim kecil dari bidan dan orang-orangnya sama gitu ya. Nah, menurut kalian kalau misalnya continuity of care ini diberikan oleh bidan yang sama atau oleh tim kebidanan yang sama gitu ya, itu akan membuat hubungan dengan pasien seperti apa sih? Coba silakan. Bidannya sama gitu ya, memberikan asuhannya terus menerus begitu ya. Ini kira-kira efeknya seperti apa ya untuk asuhannya sendiri? Silakan. Silakan yang mau nyoba, siapa? Maya atau siapa? Maya atau Zili, boleh? Delia, boleh Delia? Atau siapa boleh yang lain? Silakan. Kiran Tina. Izin Ibu. Ya, siapa ini? Kirantika Ibu. Kirantika ya, maaf, Kirantika, mangga. Gimana Kiran? Tadi disebutkan kalau misalkan pasiennya atau perempuannya dirawat oleh bidan yang sama juga, nanti tuh pasti dampak ke pasien atau perempuan itu tuh dari segi kenyamanannya juga bakal nyaman, dan juga khawatir, serta pemberian ataupun layanan kepada perempuan tersebutnya pun lebih teratur Ibu, jadi nggak ngebuat bingung dari pasiennya juga Ibu. Ya, jadi ada kenyamanan dari pasien, pemberian asuhan juga tidak akan membuat pasien bingung. Artinya bidan dan pasien bisa apa? Bisa saling bekerja sama juga Ibu, jadi nggak miskomunikasi juga Ibu. Ya, bisa saling bekerja sama. Tentunya diawali dengan bisa saling mengenal ya. Bisa saling mengenal. Jadi tahu Ibu Kiran tuh gimana. Kalau Ibu Kiran sebagai pasien bidan Lola, Ibu Kiran itu saya tuh udah tahu sebagai bidan. Oh, Bu Kiran tuh begini loh keinginannya ya. Harapannya begini. Respon-responnya tuh seperti apa. Jadi kita sudah tahu bagaimana pasien itu akan bersikap kira-kira gitu ya, karena kita sudah saling mengenal ya. Nah dari saling mengenal itu tadi bisa bekerja sama ya, terus bisa apalagi tadi nyaman akhirnya gitu ya, hubungannya nyaman gitu ya, seperti itu. Baik Kiran, bagus sekali ya tanggapannya ya. Nah jadi dengan kita saling mengenal tadi itu ya, nanti akan menjadi satu komponen kunci juga dari continuity of care gitu ya. Jadi hubungan yang baik, hubungan interpersonal yang baik antara bidan dan klien ataupun dengan keluarga klien itu akan menjadi kunci keberhasilan dari continuity of care sendiri ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, definisi lain, model COC merupakan model layanan yang direkomendasikan oleh WHO ya, dan merupakan gold standar ya. Kalau gold standar berarti dia adalah standar yang utama gitu ya, gold standar itu. Jadi kalau misalnya kita bandingkan apa sih gold standar itu gitu ya, kalau misalnya kayak di pemeriksaan laboratorium gitu ya, kalau pemeriksaan HB itu kan bukan sahli ya gold standarnya gitu ya, tapi mungkin dengan
cyanide hemoglobin, atau misalnya dengan yang pakai spektrofotometri gitu misalnya gitu ya, gold standarnya gitu ya. Jadi bukan yang pakai HB Sahli misalnya gitu ya. Jadi kalau yang namanya gold standar adalah eh, standar yang utama gitu ya, dan itu yang harus kita lakukan. Jadi model COC ini merupakan gold standar dalam asuhan untuk mencapai apa? Untuk mencapai kesejahteraan ibu, mewujudkan hak-hak perempuan ya, dan mempermudah akses terhadap pelayanan berkualitas gitu ya. Jadi kalau kita di Indonesia misalnya sekarang masih berkutat pada angka kematian ibu yang tinggi, angka kematian bayi yang tinggi gitu ya. Nah, kita kembali gitu ya, dengan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan COC ini bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu gitu ya. Jadi diharapkan kalau di Indonesia sudah mempraktekkan gitu ya COC ini, itu akan berdampak ya pada penurunan AKI-AKB tadi gitu ya. Nah, bukan hal yang mudah gitu ya, mengimplementasikan COC, tetapi bukan hal yang mustahil gitu ya untuk dilakukan gitu ya, karena kita wajib berupaya untuk memberikan asuhan yang gold standar tadi gitu ya kepada masyarakat gitu. Nah, ini kita lihat filosofi bidan yang mendasari continuity of midwifery care itu apa gitu ya. Ada beberapa filosofi bidan yang memang mendasari. Yang pertama ada penekanan pada kemampuan alamiah ya. Kemampuan alamiah dari ibu tadi ya. Jadi fase-fase kehamilan, persalinan, nipas dan sebagainya, itu ada fase dalam kehidupan ibu yang merupakan fase-fase alamiah ya, di mana kalau yang disebutkan alamiah berarti asuhannya dengan intervensi minimal gitu ya. Artinya kalau dengan intervensi minimal adalah intervensi dilakukan jika ada indikasi yang memang menunjukkan itu penting untuk dilakukan gitu ya. Itu harus untuk dilakukan. Jadi kita tidak memberikan asuhan tanpa kebutuhan dari ibu gitu ya. Jadi asuhannya tadi ya dengan intervensi minimal itu seperti itu. Nah, pemantauan yang diperlukan di sini memastikan keamanan kehamilan dan kelahiran, kesehatan fisik, psikologi, spiritual, dan sosial wanita dan keluarga sepanjang siklus melahirkan anaknya, gitu ya. Selain itu, filosofi bidan yang mendasari continuity of care juga ada asuhan kebidanan bersifat holistik ya, dan berkesinambungan, didasarkan pada pemahaman tentang pengalaman sosial, emosional, budaya, spiritual, psikologis, dan fisik perempuan. Nah, ya, jadi filosofi bidan yang lain juga yang mendasari continuity of care adalah tadi ya, asuhan kebidanan bersifat holistik dan berkesinambungan. Selanjutnya, asuhan kebidanan dilaksanakan melalui kemitraan dengan perempuan, mengakui hak untuk menentukan nasib sendiri dan bersifat penuh hormat, personal, berkesinambungan, dan tidak otoriter. Artinya, tadi tidak otoriter di situ, bidan sebagai pemberi asuhan itu bersikap egaliter atau sejajar ya. Jadi tidak menganggap pasien itu adalah orang yang tidak tahu sama sekali tentang kesehatannya gitu ya. Nah, bagaimana kita juga memberikan kesempatan ibu untuk mengambil satu keputusan, itu juga menjadi bentuk asuhan yang tidak otoriter ya. Kita melibatkan ibu, keluarga untuk mengambil keputusan, memilih siapa yang mau menolong persalinannya ya, ibu mau diperiksa oleh siapa. Nah, itu menjadi salah satu aplikasi dari tidak otoriternya kita dalam memberikan asuhan kepada pasien dan keluarga gitu ya. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, ini ada key point dari continuity of midwifery care ya. Jadi ada 3 key point ya. Yang pertama adalah interpersonal gitu ya. Jadi continuity of care ini harus ada aspek-aspek ini gitu ya. Jadi dari aspek saja, apa saja disebutkan itu continuity of care gitu. Yang pertama dari aspek interpersonalnya ya. Yang kedua dari manajemennya, yang ketiga dari information atau dari informasinya gitu ya. Jadi kalau dari ngomong-ngomong, ini direkam nggak ya?
Mungkin khawatir yang tidak ikut kuliah bisa mau nanti lihat rekaman. Siapa ya ini admin itunya, hostnya. Barangkali mau direkam, silahkan. Ya, jadi ada interpersonal, ada manajemen, dan ada informasi. Jadi poin-poin 3 inilah yang harus ada, ya, yang harus terbentuk dalam continuity of care, gitu ya. Jadi continuity of care itu dari segi interpersonalnya, dari segi manajemennya, dan dari segi informasinya, gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya kita hanya menekankan dari segi asuhannya, gitu ya, berarti mungkin hanya dari segi apa, gitu ya, manajemennya atau interpersonalnya atau informasinya, gitu ya. Nah, itu harus tercakup tiga-tiganya. Dalam asuhan itu harus bisa mencakup 3 aspek penting ini dalam continuity of care. Jadi kalau misalnya interpersonalnya ganti-ganti, orangnya ganti-ganti, ya, itu tidak termasuk, ya, tidak termasuk continuity of care, gitu ya. Manajemennya misalnya dari aspek manajemennya, metodenya, apanya itu misalnya belum terkondisikan, juga itu juga kurang menjadi continuity of care, gitu. Maupun informasinya, gitu. Jadi informasi juga harus bersifat kontinu, gitu ya. Kontinu dan tadi kembali ya kepada prinsip harus sesuai dengan kebutuhan klien yang unik tadi, gitu ya. Nah, ini yang pertama, hasil systematic review ini ada menunjukkan bahwa kesinambungan hubungan interpersonal itu diperlukan, ya. Karena apa? Tadi mungkin di awal Ibu tanya, ya, kalau tadi bidangnya sama bagaimana efeknya, gitu kan? Nah, ternyata ini dari hasil analisis dengan systematic review itu menunjukkan bahwa kesinambungan hubungan interpersonal ini diperlukan karena perempuan harus memahami bagaimana sih praktek bidan selama ANC hingga PNC misalnya, ya. Jadi harus tahu apa saja sih yang akan dilakukan oleh Bu Bidan. Nah, gitu ya. Kalau kita orangnya sama gitu ya, kita bisa menjelaskan dengan lebih baik dibanding dengan orang yang berbeda-beda setiap pemberian asuhan, ya. Nanti adaptasi lagi gitu ya. Bu bidannya juga adaptasi lagi, menghadapi klien-kliennya juga sama, adaptasi lagi. Oh, ini orang yang berbeda yang meriksa saya gitu ya. Tapi kalau oleh bidan yang sama atau oleh tim kecil dari bidan itu yang sama, itu akan lebih terkondisikan ya asuhannya. Selanjutnya, adanya dukungan keluarga dalam pelaksanaan asuhan gitu ya. Diperlukan tuh kenapa ada kesinambungan hubungan interpersonal, ya. Mungkin pada klien-klien tertentu itu mungkin dukungan keluarganya belum ada gitu ya. Nah, kita kalau sudah mengenal kliennya gitu ya, karena terus-menerus kontak, ya, sewaktu-waktu kita mungkin bisa mengajak keluarga klien juga ikut dalam asuhan gitu ya, mengondisikan untuk itu gitu. Sehingga nanti akan membantu klien juga untuk adanya dukungan dari keluarganya gitu ya. Jadi tidak sedikit ibu-ibu hamil yang mungkin kehamilannya tidak diinginkan gitu ya, yang tidak mendapat dukungan dari keluarganya gitu ya. Nah, ini juga harus kita bantu ya, kita fasilitasi gitu ya. Tentunya yang mengambil putusan tetap klien ya, seperti apa teknisnya gitu. Tapi kita bantu dia untuk mengondisikan dukungan tersebut gitu ya. Yang ketiga, kenapa sih kesinambungan hubungan interpersonal itu diperlukan? Di sini pengambilan keputusan bersama antara perempuan atau ibu, keluarga, dan suami dan bidan itu diperlukan gitu ya. Sehingga kalau tidak sinergi, tidak sinambung ya, tidak berkelanjutan, ini sulit ya. Kalau tidak punya hubungan yang baik gitu. Pengambilan keputusannya kan harus sinkron ya, maksudnya kita memfasilitasi pengambilan keputusan yang diambil oleh ibu dan keluarga. Nah, ini tugas seorang bidan merupakan satu panggilan berharga yang lebih mengutamakan kepentingan klien, membutuhkan pengorbanan waktu, berpotensi timbulnya kebosanan dan burnout dari bidan itu sendiri ya. Dimana kalau kita sudah bosen, udah aduh menih bosennya stres gitu ya. Tapi kita kembali ya. Kalau hubungannya kita baik dengan pasien gitu ya, kita bisa mengendalikan potensi-potensi timbulnya kebosanan tersebut ya, baik dari sisi bidan maupun dari sisi pasien gitu ya. Kenapa pasien ini kok jadi nggak ada gitu kan? Padahal mungkin selama ini
periksanya teratur misalnya ya. Nah, bagaimana itu kita supaya kita karena kita punya hubungan yang sudah kenal, sudah baik ya, kita mudah follow up-nya gitu ya. Kita mudah menggalinya. Kenapa sih si ibu tuh tidak datang lagi? Ada masalah apa gitu ya? Nah, seperti itu. Dan tadi ya, jadi pelayanan kita tuh adalah satu panggilan yang berharga tuh seperti apa gitu. Panggilan yang berharga itu kita jadi kita memberi asuhan itu bukan semata-mata hanya memberi asuhan secara prosedural saja gitu. Tapi kita ada panggilan kemanusiaan ya untuk melayani ya, untuk membantu, untuk memfasilitasi gitu ya. Jadi disinilah kita bagaimana kesinambungan hubungan interpersonal ini harus dijaga karena tadi ya, karena berharganya panggilan untuk kita ya memberikan bantuan kepada klien gitu ya. Dan juga ini membutuhkan pengorbanan waktu gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kita kembali sadar gitu ya bahwa melayani klien itu tidak bisa terburu-buru gitu ya. Karena kalau terburu-buru berarti kita masih memandang asuhan itu berdasarkan kebutuhan kita sebagai bidan, bukan berdasarkan kebutuhan klien gitu ya. Jadi kalau Anda pengen jadi bidan yang betul, yang benar gitu, yang bisa mewujudkan continuity of care, ya Anda harus bersedia gitu ya, bersedia meluangkan waktu ya untuk pasien gitu ya. Sehingga nanti mungkin strateginya seperti apa? Nah, nanti strateginya dalam pelayanan mungkin kita bisa mengatur reservasi dengan pasien gitu ya. Mungkin sehari nggak bisa kita melayani 50 pasien gitu ya. Nah, kalau 50 pasien gitu tentunya waktu kita juga habis, kita akan kecapean, kelelahan gitu. Dan itu akan potensi tadi ya, timbulnya kebosanan, hubungan interpersonal juga tidak akan terjalin dengan benar ya, dengan tidak akan ada kedekatan dengan pasien gitu ya. Dan itu yang terjadi sekarang banyak gitu ya. Dengan pasiennya banyak membludak dengan tim yang sedikit gitu dan terjadilah seperti itu gitu ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi ke bagaimana manajemen kita, strategi kita dalam mengatur pemberian asuhan nanti gitu ya. Strateginya seperti apa, mungkin inovasinya seperti apa supaya kita tetap memberikan keluangan waktu kita yang cukup untuk pasien dengan pemberian asuhan yang berkualitas gitu ya. Nah, selanjutnya kenapa kesinambungan hubungan interpersonal ini diperlukan untuk dalam mewujudkan continuity of care? Di sini ada interaksi psikologis ya antara bidan dan perempuan, di mana interaksi ini mempunyai efek yang menenangkan dan membahagiakan ya. Jadi kalau kita jangankan kita sama klien ya, antar teman saja ya gitu ya. Kalau kita misalnya hubungan atau interaksi psikologisnya lagi nyaman, tenang gitu ya, damai gitu ya, itu akan lebih menenangkan, hubungannya akan baik gitu. Apalagi dengan klien ya, klien yang mungkin dalam kondisi yang dia rentan. Rentan itu artinya kalau pada saat kehamilan, persalinan, itu kan masuknya periode rentan ya. Jadi pasien itu adalah pasien dalam periode rentan, artinya karena mengalami berbagai perubahan fisiologis dan psikologis gitu ya. Jadi rentan dari segi psikologis, bagaimana pasien itu berubah ya, moodnya mungkin ya, berubah karena perubahan hormonal begitu ya, berubah karena mungkin perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh ibu hamil misalnya ya. Nah, ini perlu hubungan interpersonal yang baik sehingga interaksi psikologisnya akan tetap terjaga ya. Selanjutnya hubungan interpersonal antara bidan dan klien itu dapat melatih empati bidan ya, sehingga kesinambungan hubungan interpersonal itu diperlukan tadi ya, melatih empati bidan, melatih kewaspadaan atau kesiapan bidan setiap kali diperlukan ya, dan adanya kepuasan komunikasi dalam layanan. Nah, gitu ya. Jadi kalau aspek komunikasi di sini, nah tadi ya, berhubungan dengan hubungan interpersonal tentunya gitu ya. Jadi bagaimana bisa mewujudkan hubungan interpersonal yang baik, salah satunya adalah dengan komunikasi ya, dengan berkomunikasi dalam selama layanan itu dengan komunikasi yang efektif ya. Kalian udah belajar komunikasi kan ya, komunikasi dan konseling ya dalam pelayanan kebidanan, dan itu diterapkan gitu ya, seperti itu.
Nah, ini bagaimana ini digambarkan bahwa hubungan bidan dan perempuan ini ada 3 aspek ya. Ada personalized care, ada development of trust, dan ada empowerment. Ya, ini mungkin kaitannya juga dengan bagaimana midwife and woman relationship. Ini penting dalam continuity of care ya. Nah, ini ada personalized care di sini mencakup bagaimana timbul saling paham ya, understanding, capture, dan ada agreement of care. Nah, understanding ini gali emiknya ya, gali aspek value-nya, belief dari ibunya ya, nilai-nilai, keyakinan, budaya gitu ya, dari ibu dan keluarga, harapannya, kekhawatirannya ya, kebutuhannya, dan tingkat pengetahuan dari ibu itu kita harus gali supaya kita ada understanding, kita saling memahami gitu ya. Nah, tentunya kalau dari segi aspek komunikasi, kita tuh juga sebagai bidan harus menjadi diri terbuka dulu ya. Kalau ke Johari Window ya, kita harus menjadi diri terbuka dulu, di mana kita juga tahu apa kekurangan kita, tahu apa kelemahan kita, kelebihan kita, dan orang lain juga harus tahu tentang itu dari diri kita gitu. Sehingga actionnya adalah kita membuka diri ya, kita membuka diri untuk siap mendengarkan klien gitu ya, untuk siap memberikan asuhan kepada klien. Nah, nanti otomatis kliennya nanti akan yakin dan percaya kepada kita. Nah, nanti development of trust-nya akan lebih mudah gitu ya. Nah, selanjutnya setelah understanding ini capture dari data-data yang tadi kita gali, ini kita analisis ya, kebutuhan asuhannya itu apa. Dan nanti kita membuat agreement atau buat kesepakatan supaya apa tadi ya, kita asuhannya itu memang berbasis individu, kebutuhan individu gitu. Sehingga kita memahami aspek dari individu itu sendiri, kita capture atau kita analisis, dan kita buat kesepakatan asuhannya apa, seperti apa ya. Nah, selanjutnya midwife woman relationship juga ada untuk development of trust. Nah, ini ya. Jadi ini dengan apa? Dengan memperbaiki atau dengan memberikan kualitas interaksi yang paling baik dan performance dari kita ya, dari kita sebagai pemberi layanan itu yang terbaik. Kualitas interaksi, terus performa bidannya itu juga harus bagus ya. Kualitas interaksi yang pertama mungkin aspek privasinya kita jaga ya. Ada berulang tuh berarti kita ada beberapa kali mungkin pertemuan supaya tidak hanya sekali saja ya. Jadi kalau kita juga sama ya, kita sebagai manusia biasa juga kalau mempercayai orang tuh nggak bisa sekali langsung percaya, bener nggak? Ya, bener nggak sih? Sekali langsung percaya gitu. Nah, kita kan ditunjukkan, oh gimana sih performanya gitu ya. Bagaimana sih value-nya gitu ya. Dari komitmennya, kejujuran bidannya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga harus dibangun supaya tadi development of trust-nya akan terbentuk ya. Selanjutnya ada aspek empowerment dalam hubungan bidan dan perempuan ya. Ada pemberdayaan ya, pemberdayaan potensi ya. Nah, ini ada yang pertama ada better knowledge, better confidence, dan good support, group support. Ya, ini ada pengukuran tingkat pemberdayaan, ini ada ya dari berbagai analisis ya. Selanjutnya ada pemberian informasi yang adekuat, pendampingan terus-menerus, ada peer group mungkin ya, ada peer group, memastikan jaminan kesehatan juga itu jadi bentuk-bentuk pemberdayaan ya. Nah, ini supaya apa nanti gitu ya. Nanti pemberian kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan dia sudah siap ya. Bentuk pemberdayaannya kita fasilitasilah pengambilan keputusan ya. Atau bentuk-bentuk pemberdayaan lain, apa sih potensi ibu ini gitu ya, untuk kesehatannya sendiri ya, untuk bisa meningkatkan derajat kesehatannya sendiri secara mandiri gitu ya, ibu dan keluarga ya tentunya. Seperti apa sih? Oh, pengetahuan ibunya sudah baik. Nah, berarti tinggal apa nih yang dipoles gitu ya. Tapi mungkin dia masih sulit untuk mengungkapkan. Nah, berarti aspek itunya yang kita tekankan ya, misalnya.
Sehingga nanti pemberdayaan yang akan kita wujudkan itu pasien siap juga gitu ya untuk melakukan untuk memberdayakan dirinya sendiri gitu ya. Untuk misalnya tadi mengambil keputusan dia siap. Oh, saya sudah siap, Bu. Saya udah menentukan pilihan misalnya. Siapa yang akan menolong saya? Saya pengen ditolong persen oleh si A, si B, si C gitu ya. Saya akan menyiapkan seperti ini persiapan persalinannya misalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, hubungan bidan perempuan inilah nanti yang menjadi salah satu key ya, salah satu kunci dari continuity of care ya. Nah, kunci yang lain adalah selanjutnya adalah kesinambungan manajemen atau pengelolaan ya. Jadi ada kesinambungan ya, bukan hanya kesinambungan interpersonal saja ketemu, tapi pengelolaannya sendiri juga tidak dikondisikan gitu ya. Karena kalau kita dalam satu layanan itu tidak akan terwujud kalau dari segi manajerialnya tidak mendukung sarananya, dari pimpinannya, dari metodenya ya, metode layanannya gitu, SOP-nya gitu ya. Nah, itu kalau tidak mendukung itu tidak akan terwujud gitu ya kesinambungan ya. Mungkin ada beberapa kasus di hasil-hasil penelitian ternyata masih banyak rumah sakit yang kurang mungkin memberikan kurang memberikan kesempatan untuk adanya continuity of care gitu ya. SOP-nya bayi lahir langsung dibawa ke ruang perinatologi gitu ya. Diberikan asuhan oleh bidan atau perawat yang ada di ruang perinatologi. Tidak rawat gabung misalnya ya. Ada mungkin yang masih seperti itu. Tapi sekarang masih udah banyak yang rawat gabung ya, karena evidensinya sudah banyak yang diterapkan gitu ya. Tapi masih ada mungkin kebijakan rumah sakit yang masih seperti itu gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagaimana kesinambungan asuhan yang kita berikan bisa terwujud atau tidak gitu ya. Nah, ini kesinambungan manajemen atau pengelolaan itu mencakup apa? Bagaimana itu COC-nya bisa dilaksanakan ya? Apa saja hasilnya? Peran manajemennya seperti apa? Perubahan struktural atau organisasinya seperti apa yang bisa bisa mendukung ya COC itu terwujud. Kepuasan klien dan penyedia layanannya itu nanti diharapkan seperti apa gitu ya, atau gambarannya saat ini seperti apa gitu, dan nanti yang diharapkan ketika COC itu diterapkan itu bagaimana. Nah, ini harus sudah terencana, terukur gitu ya dari segi manajerial, dari segi manajemen atau pengelolaan layanannya ya. Seberapa penting akses terhadap cakupan, penyebab munculnya putus layanan itu apa, tanggung jawab dan perubahan kebutuhannya seperti apa, penyedia layanan lintas program atau simpulkan pentingnya kolaborasi antar profesional gitu ya. Perencanaan cara dan waktu yang benarnya bagaimana, apa saja cakupannya, adakah kekurangan fasilitas kesehatan antenatal care dan PNC misalnya ya, di dalam satu fasilitas, adakah kekurangannya dari segi fasilitas ya, sarana prasarana misalnya. Adakah pengelola yang otoriter? Nah ya, jadi kalau ada pengelola yang otoriter itu kebijakan untuk COC juga nanti akan terhambat gitu ya. Mungkin kalau otoriternya sendiri ya, kalau otoriter itu kan seperti mengajak ke yang negatif gitu ya, gitu ya, seperti itu. Jadi koordinasi internal dan eksternalnya tinggi, evaluasinya ada, revisi program mungkin ada ya, harus ada, dan peningkatan dokumentasi ya di sini. Pemerataan daerah dalam pelayanan yang berkesinambungan. Nah, ini dari konteks pemerataan wilayahnya gitu ya. Bagaimana wilayah-wilayah mungkin dalam satu misalnya daerah itu bisa terkondisikan nggak sih dengan penerapan COC ini gitu ya. Perhatian terhadap hak penerima dan penyedia layanan kesehatan. Nah, ini ya. Jadi dari manajemen juga bukan hanya melihat hak pasien sebagai penerima layanan gitu ya, tetapi juga ada hak penyedia layanan ya, seperti bidannya itu sendiri gitu. Bagaimana bidannya sendiri juga diperhatikan hak-haknya, hak upah secara profesionalnya misalnya ya, hak apalagi mungkin waktu pelayanannya gitu ya,
Kalau ada tim berarti diatur waktu kerja timnya gitu ya. Jadi ada kebijakan-kebijakan itu dari segi manajerial gitu ya. Jadi tadi ini menggambarkan bahwa COC itu bukan hanya terbatas asuhannya dari antenatal gitu aja gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, ada yang lebih lagi gitu. Dari segi manajerialnya juga harus kita perhatikan karena kalau tidak ada SOP, tidak ada kebijakannya itu juga sulit gitu ya untuk menerapkan continuity of care ini gitu ya. Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa ya? Nah, ini contoh aja nih untuk manajemen pengelolaan sumber daya berdasarkan 7M ya. Nah, ini bagaimana aspek money, material, mesin, metode, minute, dan marketnya bagaimana gitu ya. Nah, ini bagaimana aspek-aspek ini bisa mengondisikan COC itu tadi terlaksana gitu ya. Yang pertama misal ya itu kan ada pasiennya, ada keluarganya, ada sejawat ya, ada tokoh masyarakat mungkin kalau kita di komunitas gitu ya. Nah, ini bagaimana mengondisikan mereka gitu ya untuk bisa memfasilitasi COC tadi. Maninya, keuangannya, anggarannya gitu ya, materialnya ya, fasilitas layanannya, logistiknya, bahan habis pakainya seperti apa, sarana prasarana misalnya ya. Bahkan sampai tempat duduk mungkin di ruang tunggu juga gitu ya. Itu harus diperhatikan gitu ya. Itu kan juga salah satu aspek dalam manajerial gitu ya. Bagaimana itu akan membuat pasien nyaman, keluarga pasien nyaman misalnya ya. Kalau aspek itu juga tidak diperhatikan gitu ya. Males lagi datang lagi ke bidannya gitu misalnya ya. Nah, saja ada mesin, model asuhannya seperti apa, teknologinya mungkin apa yang digunakan gitu ya. Bahkan kalau sekarang zaman artificial intelligence ini juga banyak juga ya yang memanfaatkan itu gitu ya. Terus ada beberapa ini juga penelitian juga yang memanfaatkan teknologi teknologi informasi ya. Misalnya dalam dalam mungkin efektivitas posyandu gitu ya. Nah, bagaimana tuh si posyandu itu bisa jadi fasilitas untuk continuity of care gitu ya dari bidan puskesmas dengan masyarakat gitu ya. Bagaimana tuh dengan ibu hamil di wilayah misalnya RW 1 misalnya di wilayah RW 1 kelurahan Pasteur misalnya ya, Kecamatan Sukajadi misalnya. Bagaimana si puskesmas Sukajadi ini bisa memanfaatkan posyandu itu untuk menjadi fasilitas terwujudnya COC misalnya ya. Nah, ini diperlukan mungkin salah satunya teknologi tepat guna misalnya ada iposyandu atau seperti apa bentuknya gitu ya. Nah, ini bisa digunakan ya. Ada dari Unpad kayaknya udah mengembangkan itu ya tentang iposyandu itu ya. Selanjutnya metode atau cara yang efektif. Nah, ini bagaimana caranya gitu biar COC ini terlaksana yang efektif ya. Tadi ya mungkin tadi dengan pemanfaatan teknologinya atau bagaimana metode untuk advokasinya gitu ya. Karena stakeholder ya, terus lintas program, lintas sektornya juga harus terkondisikan ya, bagaimana bisa mewujudkan tadi. Jadi kerja bidan juga tidak sendiri gitu ya. Ada metode-metode yang bisa lebih mengefektifkan. Bagaimana supaya kita tetap menjalin continuity of care dengan pasien. Seperti apa? Oh, Pak RW-nya harus tahu ada program itu. Oh, kepala puskesmas juga harus diadvokasi, ini seperti ini. Oh, mungkin nggak bisa dibuatkan kebijakan dari dinas kesehatan, mungkin ya untuk wilayah di kota kabupaten misalnya. Seperti itu ya. Dan ada pengelolaan waktu yang efisien. Ada marketnya, target marketnya siapa, sasarannya siapa, ya. Terus caranya, marketingnya seperti apa, misalnya. Nah, itu bisa mungkin memanfaatkan jaringan, ya, jejaring, terus memanfaatkan teknologi, sosial media mungkin sekarang, ya. Nah, bagaimana manajemen pengelolaan sumber daya ini, ya, bisa memfasilitasi continuity of care yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, kalian kan nanti akan profesi ya. Nah, ini juga jadi menjadi salah satu bentuk upaya juga ya memanage ya, sebagai manajer tuh bagaimana kita mewujudkan COC ini bisa
bisa terlaksana gitu ya. Nah, selanjutnya key point yang ketiga adalah kesinambungan informasi ya. Nah, ini menurut systematic review ini menunjukkan bahwa kesinambungan informasi itu diperlukan ya. Karena apa nih? Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa suami klien itu bingung atau keluarga tuh bingung ya untuk mengemukakan pertanyaan, komplain terkait kondisi klien itu kemana, caranya bagaimana, begitu ya. Nah, makanya harus ada kesinambungan informasi. Selanjutnya ada pentingnya sumber informasi yang reliable, ya. Reliable itu kan ajeg gitu ya. Jadi kalau ditanya sama si X ya jawaban tentang A, ya jawabannya B. Ditanya sama Y tentang A juga jawabannya B gitu, ya. Jadi jawabannya sumber informasinya tuh reliable atau ajeg gitu, ya. Jadi informasi yang diberikan valid, akurat gitu. Karena yang menjadi sumber informasinya tadi reliable, ajak orangnya, bidannya punya reliabilitasnya bagus gitu ya. Jadi sumber informasinya reliable sehingga edukasi pada klien dan keluarganya juga benar, baik gitu ya, bisa tersampaikan gitu. Selanjutnya adanya beban kerja yang tinggi dari bidan sehingga memerlukan media informasi yang membantu layanan pada pasien ya. Jadi selain bidan juga bisa menyampaikan secara langsung, tapi karena ada tadi ya keterbatasan waktu gitu ya. Sedangkan tuntutan tadi adalah kita harus meluangkan waktu, mungkin kita memerlukan media informasi yang bisa membantu kita menyampaikan untuk penyampaian informasi kepada klien dan keluarga ya. Selanjutnya adanya perbedaan karakteristik klien secara demografi, sosial ekonomi, pendidikan, jarak lokasi, sehingga akses informasi terkadang terhambat. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana nih kesinambungan informasi ini bisa terwujudkan gitu ya? Tidak ada lagi misalnya jarak dan waktu ya yang bisa menghambat gitu ya. Ya, kita bisa memanfaatkan teknologi misalnya ya, atau kita bisa memberikan mungkin media-media yang bisa diakses oleh klien dengan mudah gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya ternyata di pelosok, nah bagaimana caranya gitu ya? Mungkin kita sekali-kali tuh harus mengakses mereka atau kita memanfaatkan jejaring kita dengan bidan desa misalnya ya. Jadi bidan desa menjadi tim juga gitu ya dalam memberikan continuity of care ini. Jadi kalau misalnya kalian membayangkan bahwa ada misalnya ya ini ada mekanisme rujukan, itu ada rujukan kembali lagi, dikembalikan lagi ke bidannya semula yang merujuk gitu ya untuk diberikan asuhan lanjutan, itu mekanisme yang bagus gitu ya dan bisa mewujudkan rantai ini, continuity of care ini gitu ya. Jadi tidak terlepas begitu saja ketika pasien dirujuk udah aja hilang pasien teh gitu ya. Tidak seperti itu gitu. Jadi si perujuknya sendiri biasanya juga akan mengembalikan ya mekanisme dengan mekanisme yang baik itu yang benar akan mengembalikan lagi ya orang yang dirujuk tadi mengembalikannya ke wilayahnya masing-masing supaya kalau misalnya kontrolnya memungkinkan untuk di wilayah ya di wilayah gitu ya. Jadi tidak semua orang Ciamis harus balik ke RSHS gitu ya. Kalau dia udah dirujuk ke RSHS misalnya ya, tapi bisa mungkin di daerah gitu dengan koordinasi yang tepat tadi ya. Sehingga continuity of care tadi berjalan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi informasi-informasi juga bisa berkesinambungan gitu ya. Selanjutnya, nah ini ya ada kesinambungan informasi ini gambarannya analisis kebutuhan informasi, klarifikasi informasi ya. Mungkin ada hal-hal yang masih bingung di masyarakat atau kadang pasien itu banyak seluruh tetangga abdi gitu ya, kata tetangga saya atau dia mendengar ya berita-berita mungkin hoax ya atau mitos-mitos gitu ya. Nah, bagaimana kita klarifikasi informasi tersebut ya supaya informasi yang disampaikan atau informasi yang didapatkan pasien itu informasi yang benar gitu ya. Terus buat kesepakatan penggalian informasi lanjutan dan sumber informasi terpercaya, kelompokan informasi ya. Nanti berarti ada proses analisis juga. Bagaimana informasi yang mana gitu yang sifatnya nice to know ya, should know, must know ya, yang mana gitu untuk pasien itu. Jadi yang harus pasien ketahui itu yang mana gitu. Kita kelompokkan dan itu harus disampaikan. Atau hanya should know aja gitu ya, tidak wajib gitu. Atau nice to know aja gitu. Nah,
Jadi tidak perlukan mungkin penjelasan lebih dalam gitu. Nah, pasiennya nice to know aja nih mengenai ini gitu ya. Kalau yang Mas know misalnya keadaan ibu sekarang harus diketahui oleh pasien gitu ya. Mungkin yang should know mungkin apa ya hal-hal yang mungkin tidak terlalu krusial disampaikan sekarang gitu ya misalnya ya. Nah, nice to know ya nanti Bu misalnya gambaran secara global misalnya ya atau misalnya hal yang memang tidak diperlukan secara esensial untuk pasien ya. Nah ini kita kesinambungan informasi juga kita bisa menggunakan alat-alat bantu atau media ya. Mungkin buku KIA ya yang sudah dirancang oleh para ahli itu buku KIA itu kita manfaatkan. Nah itu untuk juga sebagai alat bantu atau media ya untuk kesinambungan informasi. Di mana buku KIA kan udah ada tuh dari mulai dari hamil, bersalin, nipah sampai asuhan bayi baru lahir sampai balita itu ada di situ ya. Tumbuh kembang balita dan sebagainya itu ada di situ semua ya, disusun sedemikian rupa supaya dapat digunakan sebagai media untuk kesinambungan informasi ya. Selanjutnya ada mungkin informasi alamat web ya atau jenis-jenis aplikasi yang bisa diakses ya oleh ibu. Selanjutnya ada pengisian buku diary atau birth plan ya dari ibu ya untuk bagaimana dia apa namanya merencanakan persalinannya gitu ya. Oke. Itu mungkin untuk 3 aspek ya dari COMC. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Ada pertanyaan Mangga? Cukup? Lanjutkan aja atau gimana? Lanjutkan Ibu. Ya, nah ini ada efek dari continuity of care terhadap outcome klinik ya, clinical outcomes ya. Jadi hasil asuhannya ya dari luaran asuhan. Bagaimana efek COMC ini terhadap hasil asuhan ya. Nah ini dari hasil Cochrane Systematic Review ini menunjukkan bahwa ibu yang menerima model asuhan dengan continuity of care ini 7 kali 7 kali lebih berpeluang untuk didampingi oleh bidan ya, bidan yang sudah dikenalnya gitu ya. Karena tadi ya dia menjalin hubungan dengan bidan yang sama gitu ya. Selanjutnya ada 16% lebih rendah gitu ya untuk kehilangan bayinya gitu ya. Karena tadi mungkin ada aspek-aspek deteksi dininya lebih cepat, screeningnya kelainannya lebih cepat gitu ya. Sehingga komplikasi yang mungkin terjadi akan lebih mudah atau akan lebih awal tertangani gitu ya. Selanjutnya 19% akan berkurang ya kehilangan bayi sebelum 24 minggu, kehamilan 24 minggu. Ya berarti mungkin angka kejadian abortusnya lebih rendah ya. 15% akan tidak menggunakan analgesi ya pada saat persalinan mungkin ya. Nah, di mana berarti di situ ibu sudah siap dengan nyeri persalinan yang akan dihadapi gitu ya. Akan mungkin ibunya bisa lebih mengadaptasi keadaan itu gitu ya. Selanjutnya ada berkurangnya juga 24% untuk pengalaman persalinan preterm. Dan ada 16% menurunnya risiko untuk terjadinya episiotomi ya. Ini outcome-nya juga ada yang lain nih. Jika dibandingkan dengan pelayanan maternitas standar, Systematic Cochrane Review menemukan perempuan yang menerima perawatan dalam model COMC ini adalah kecil kemungkinan untuk mengalami analgesi regional yang tadi ya. Persalinan perpaginam dengan instrumen. Kelahiran prematur kurang dari 37 minggu. Ini sama ya, sama yang tadi ya. Kehilangan janin sebelum dan sudah 24 minggu ditambah penurunan angka kematian neonatal dan akan menurunkan operasi sesar, angka operasi sesar. Penelitian lain menunjukkan penggunaan model ini dapat meningkatkan kepuasan terhadap asuhan
model pelayanan ini hemat biaya, jadi ada efisiensi ya, memungkinkan bidan untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan kepuasan kerja ya, dan meningkatkan hasil bagi perempuan dan bayinya dengan mengurangi kematian dan kesakitan dan menurunkan risiko morbiditas yang lebih besar bagi perempuan, bayinya, dan dalam kehamilan berikutnya ya. Jadi kita ingat bahwa riwayat obstetri itu ya, riwayat obstetri ibu yang lalu itu akan mempengaruhi mempengaruhi riwayat atau mempengaruhi kejadian atau siklus pada kehamilan selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kehamilan yang lalu dia ada atau kehamilan atau persalinan yang lalu dia ada trauma gitu ya, itu akan mempengaruhi ke kehamilan dan persalinan yang akan datang gitu ya. Jadi bagaimana dengan continuity of care ini dapat menurunkan risiko morbiditas ibu tadi gitu ya, supaya kehamilan selanjutnya akan lebih baik, supaya kehamilan yang sekarang mempunyai positive experience dan akan memfasilitasi kehamilan selanjutnya lebih baik dan lebih sehat gitu ya. Nah ini dampaknya gitu ya, dampak pada pengalaman wanitanya itu sendiri ya, adanya hubungan yang kuat dengan bidan dapat meningkatkan kepercayaan, asuhan yang lebih personal dan penuh hormat, serta pembagian informasi yang lebih baik. Klien memegang kendali dalam pengambilan keputusan, mendapat informasi dan dapat diberdayakan gitu ya. Tidak ada klien yang melaporkan pengalaman traumatis di bidan gitu ya. Jadi kalau sudah mengimplementasikan COMC ini, dampaknya atau impactnya adalah salah satunya tidak ada klien yang melaporkan pengalaman yang traumatis gitu ya. Model asuhan ini menunjukkan model dengan pendekatan psikologis yang membuat klien aman, adanya pengalaman positif dari klien, adanya interaksi yang tidak terfragmentasi, dan perlakuan bidan yang baik terhadap klien. Pelayanan bidan yang memerlukan klien, yang memperlakukan klien dengan hormat, mendengarkan aktif, dan kebijakan fasilitas kesehatan yang lebih nyaman. Nah, itu ya. Klien lebih memilih bidan, ya. Kalau bidannya sudah menerapkan COMC, klien itu akan lebih memilih bidan, gitu ya. Dan memilih untuk melahirkan di luar sistem rumah sakit, gitu katanya ya. Ini menurut satu penelitian ya, untuk menghindari terulangnya trauma kelahiran, gitu. Menghindari kebijakan rumah sakit dan risiko induksi dini, rangkaian intervensi, dan operasi sesar berulang. Nah, ini terdapat dari satu penelitian yang menyebutkan masih adanya tadi ya sistem di rumah sakit yang memang memberikan experience yang kurang baik kepada klien gitu ya. Nah, untuk mahasiswa bidan sendiri gitu ya, kalian kan juga belajar, kalian berpraktik gitu ya. Nah, ini ada dampaknya gitu ya bagi mahasiswa bidan sendiri. Kalau mahasiswa bidan sudah mencoba menerapkan continuity of care, nah ini bisa memberikan apa? Yang pertama, memberikan asuhan yang bisa lebih terfokus pada perempuan, mampu membentuk hubungan yang lebih dalam dengan pasien ya, memahami beragamnya kebutuhan klien. Oh, bisa belajar, oh seperti ini ya sebetulnya kebutuhan klien itu, ternyata macam-macam ya, berbeda-beda gitu ya, sehingga asuhan yang diberikan diarahkan pada rencana asuhan sesuai kebutuhan klien secara individu. Ibu hamil trimester 1 ya 12 minggu, si A dengan si B walaupun usia kehamilan sama, tapi itu akan memberikan atau akan kita memberikan sebagai bidan dengan pendekatan yang mungkin berbeda karena individu unik tadi gitu ya. Jadi si A butuhnya apa, B-nya butuhnya apa. Sama-sama umur kehamilannya 12 minggu di trimester pertama begitu ya. Tapi nanti mahasiswa bidan akan bisa menentukan, oh ini beda ya, ternyata walaupun umur kehamilannya sama gitu ya. Paritasnya sama, misalnya dia grafida 1, ini juga 1, tapi ternyata beda ya gitu, ibu A dan ibu B gitu ya. Selanjutnya, membina rasa saling percaya dan mendorong pertumbuhan pribadi ya, dampak bagi mahasiswa. Selanjutnya, memahami tugas komprehensif seorang bidan. Nah, jadi bisa belajar, oh begini tugasnya menjadi bidan gitu ya. Nah, ini digambarkan bahwa dampak dari bidan bagi mahasiswa bidan ini bisa melatih akuntabilitas dari asuhan yang diberikan ya. Terus bisa melatih bagaimana mengadvokasi kepada ibu ya, kepada perempuan dan keluarga. Terus bisa juga melatih otonomi dalam praktik ya gitu ya. Jadi bagaimana nanti yang menjadi pusatnya nanti kita bisa mewujudkan women center care gitu ya. Nah, dari continuity of care ini kita menggunakan
prinsip sebenarnya woman center care tadi ya. Jadi kita memberdayakan perempuan sebagai pusat asuhan, gitu ya. Seperti itu. Jadi dampak bagi mahasiswa sendiri juga ada ya ketika belajar atau ketika menerapkan, mempraktikkan continuity of care, ya. Implementasi CMC ini implementasi kesinambungan asuhan melibatkan transformasi skala besar yang kompleks. Nah, umumnya ciri-ciri keberhasilan implementasi ini ada beberapa ya. Ini ada dalam aspek manajerial ya, perencanaan efektif, project manajemennya juga efektif, komunikasi, kolaborasi, kerja tim ya, memiliki alat yang berguna gitu ya. Ada strategi implementasinya, adanya implementasi diusulkan memenuhi kebutuhan dan konsisten dengan tujuan organisasi, adanya mekanisme pemantauan. Jadi dari aspek manajerialnya ini sudah mumpuni ya. Nah, ini ciri-ciri keberhasilannya seperti ini gitu ya. Implementasi modal disesuaikan dengan konteks lokal ya. Bagaimana kita, kalau artinya dalam konteks lokal ini bagaimana potensi yang ada di masyarakat itu kita manfaatkan untuk mewujudkan continuity of care gitu ya. Jadi kita tidak memanfaatkan atau kita tidak mengada-ngada sesuatu yang sulit misalnya ya, yang visibilitasnya rendah gitu ya, yang sulit apa namanya ya, istilahnya tuh tidak mampu laksana gitu ya. Nah, jadi kita justru harus lihat konteks lokal yang ada, seperti apa sih potensi yang ada yang bisa mewujudkan continuity of care ya. Gitu. Selanjutnya kesuksesan implementasi COC juga ini bisa dibaca ya bahwa adanya ini aspek manajerial juga ya, ada mulai dari fundingnya ya, staffingnya ya. Jadi ada bagaimana menentukan tim bidannya gitu ya. Ada juga tentang fleksibilitas dari manajemennya itu sendiri gitu ya. Bagaimana bidan diberikan kesempatan secara bebas, diberikan otonomi untuk menumbuhkan pola-pola kerjanya gitu ya, untuk mewujudkan COC tadi gitu ya. Bagaimana pola kerjanya, bagaimana pembagian tugasnya gitu ya. Itu juga harus fleksibel dan kita melihat kemampuan bidannya, potensinya seperti apa begitu ya. Dan kebutuhan kliennya tentunya ya. Selanjutnya ada proteksi dan assurance for midwife ya. Jadi bagaimana juga bidan itu diberikan life balance-nya gitu tadi ya. Jadi dari segi manajemen bagaimana bidan itu terkondisikan ya, supaya tidak tadi ya bosen gitu ya, supaya tidak mudah sakit bidannya. Kalau bidannya mudah sakit gimana ya continuity of care-nya gitu, malah bidannya yang sakit gitu ya. Nah, jadi juga harus diwujudkan bagaimana maternity support manajerial mensupport ya bidannya untuk memperhatikan kesejahteraan bidannya gitu ya. Selanjutnya ada leadership ya yang baik ya, team working yang baik ya. Kalau team working di sini kondisi dalam timnya saja, di timnya bidan sendiri saja harus punya hubungan yang baik satu sama lain ya, antar bidan dengan koordinatornya, bidan dengan mungkin ketua timnya. Nah, ini harus saling memberikan saling hubungannya tuh saling menghormati ya, ada mutual respect ya. Jadi kita saling menghormati antar bidan ataupun dengan yang multidisiplin ya, antar interprofesional gitu ya, dengan dokter, dengan perawat, dengan gizi misalnya ya. Itu kita ada team working yang saling menghargai. Gitu. Dan ada mekanisme evaluasinya ya. Jadi jangan sampai COC ini tidak dievaluasi keberhasilannya gitu. Jadi bukan hanya aspek bedanya saya sebagai personal atau aspek lainnya sebagai mennya saja, sebagai personal aja, tapi juga aspek-aspek lain juga harus ada evaluasi. Material, metodenya, marketingnya, bagaimana, nah itu harus dievaluasi ya. Itu kesuksesan implementasi continuity of care. Nah, ini juga sama ya, silakan dibaca, ini juga sama, ini hampir sama ya, hubungan saling percaya seperti apa, kepemimpinan seperti apa ya.
itu bisa memfasilitasi implementasi. Nah, ini menurut Ari Indra Susanti, ini kebetulan teman ibu ya ini. Ini peneliti dosen di Unpad ini ya, meneliti ini sudah tentang posyandu dan sudah publish internasional, beliau udah doktor ya. Ini ternyata mendapatkan hasil penelitiannya, ternyata ini loh kompetensi yang dibutuhkan ya oleh bidan untuk mewujudkan continuity of care gitu ya. Ini ada beberapa di antenatal care. Ini ada yang pertama, kompetensi yang dibutuhkan itu ada early detection in pregnancy, communication, information, and education on the danger sign of pregnancy, counseling for planning delivery, and prevention of complication. Nah, ini ya, ini ada beberapa aspek. Silakan dibaca ini kompetensi yang dibutuhkannya seperti apa ya untuk menunjang COC. Ya, termasuk ini ada intranatal care, newborn care, postpartum care gitu ya. Ini mungkin yang disorotinya sampai ini, antenatal sampai postpartum ya, sampai newborn care ya. Nah, ini bisa dilihat dan bisa dibaca apa saja yang menjadi kebutuhan kompetensi yang harus dipunyai oleh bidan ya. Nah, ini contoh asuhan continuity of care dalam kehamilan ya, dari mulai adaptasi penerimaan kehamilan, pemantauan kehamilan, deteksi dini, persiapan laktasi ya, dan perencanaan keluarga. Ini di sini ada poin-poinnya ya. Ada contoh asuhan dalam kehamilan, ini persalinan, ini nipas dan menyusui ya. Ini bisa dibaca ya. Dan untuk pengasuhan bayi dan masa antara ya, ini contoh asuhannya. Ini simpulan dan rekomendasinya. COMC ini mencerdaskan dan mendorong kemandirian ibu dan keluarganya dalam kesehatan ibu dan anak. Setiap pasien unik ya, bukan empty bottle katanya ya. Jadi bukan empty bottle itu bukan botol yang kosong tadi ya. Sehingga tadi harus egaliter kitanya, banyak menggali gitu ya. Sehingga setiap pasien menjadi lesson learn ya, dan belajar sepanjang hayat untuk bidan. Ya, COMC juga meningkatkan kepuasan pasien dan tenaga kesehatan itu sendiri. Pentingnya support dari berbagai pihak untuk melakukan COMC tadi ya simpulannya. COMC juga mendorong adanya dokumentasi yang dapat merekam jejak kronologis kesehatan reproduksi klien ya. Jadi karena dia continuity of care, jadi setiap ini continue gitu ya, bisa mendorong rekam jejak ya kronologis kesehatan reproduksi klien itu bisa lebih baik ya. Terus perlu dipertimbangkan adanya kombinasi antara kuantitas dan kualitas sebagai indikator keberhasilan asuhan. Ya, jadi dari kuantitas maupun kualitas asuhan itu perlu dikombinasikan ya. Jadi bukan hanya kuantitasnya saja yang memenuhi, tapi kualitasnya juga harus terpenuhi kualitas asuhannya. COMC membuat beban kerja bidan menjadi lebih ringan karena adanya share responsibility ya. Jadi kalau kita dalam bentuknya tim, berarti tim itu bisa dengan tim itu bisa saling berbagi tugas ya, berbagi waktu ya, sehingga tidak terjadi burnout dari bidan ya, stres bidannya, kecapean sehingga nggak mau lagi memberi pelayanan gitu ya, seperti itu ya. Ini ada studi kasus ya. Nah, silakan dibaca. Ada pertanyaan dulu deh, enggak? Diskusi dulu. Silakan. Ada yang chat? Oke. Mangga? Ada pertanyaan? Izin Ibu. Ya, mangga. Siapa? Kak Kiran? Ya, Kiran Tika? Iya, Ibu izin bertanya terkait COM ini. Misalkan kita didapatkan pasien Ibu tiba-tiba datang saat keadaan ibunya mau proses persalinan, seperti itu. Nah, sebetulnya Ibu terkait hal tersebut COM, maksudnya tuh continuity of care ini tuh bakal tercapai nggak sih Ibu tujuan-tujuannya, serta untuk pelayanannya juga Bu dari bidannya juga dapat diberikan secara maksimal atau tidak ya Bu ya nantinya gitu. Sedangkan kan harus kita juga harus key poinnya tuh mempunyai hubungan yang baik gitu ya dengan pasiennya gitu, interpersonalnya seperti itu Bu. Terima kasih.
Baik. Tadi datang pasiennya langsung intranatal begitu? Ya, Kiran ya? Ya. Silakan, ada yang mau berpendapat? Enggak? Yang lain dulu, silakan pendapatnya dulu. Datangnya pasiennya ketika intranatal. Bisa nggak sih terwujud ya quantity of care-nya gitu ya? Sedangkan kita baru kenal gitu ya sama pasiennya gitu ya. Baru datang ujuk-ujuk gitu ya. Nah, gimana tuh? Bisa nggak sih terbentuk apa namanya? Mungkin ke arah hubungan interpersonalnya begitu ya? Kiranya atau gimana? Ya Ibu, sama proses pelayanan kepada pasiennya juga bakal maksimal atau enggak ya Bu nantinya? Oke, ya silakan. Silakan berpendapat dulu yang lain. Mau ditunjuk atau mau raise hand sendiri, mangga? Biar nggak ngantuk, ini jam 2 nih. Aduh, jam bening hujan. Jadi ibu mah hujan ini di sini. Kalian hujan nggak? Oh, enggak. Di ibu mah hujan, gede nih hujan. Barusan turun. Amelia, ada pendapat Amelia? Silahkan. Mel? Fadilah nih, Fadilah Aulia nih yang kembaran namanya sama ibu. Fadilah, mana Fadilah? Oh, hadir nggak? Fadilah. Ini Fadilah dipanggil kita tadi tidak menyaut-nyaut ya ayah tanya Fadilah teh. Oh, ada juga Siti Nur Fadilah. Oke, Siti. Siti Nur Fadilah mau berpendapat bangga Siti? Siti, halo. Ya Ibu. Ya, mangga, silakan. Siti nggak kedengaran suaranya, itu masih di mute. Sudah bicara belum ya? Siti? Siti suaranya itu masih di mute Siti. Belum ada pendapat atau gimana Siti? Ya Ibu, belum ada. Ya, baik. Ada yang lain silakan. Masa nggak ada yang punya pendapat pertanyaan ini? Kiran, ayo. Sharon, Sharon, ada Sharon? Ada Ibu. Ya, silakan Sharon. Coba aja nggak apa-apa, jangan takut salah. Oh, Nashwa, boleh Nashwa. Ibu Naswa Nabila. Ya, Nashwa Nabila, oh ya dua. Iya Ibu, Ya, ada. ya Nashwa Nabila, ya. Izin Ibu, tadi pertanyaannya apabila ada seorang pasien yang tiba-tiba datang gitu ke bidan, apakah si model Intranatal langsung, pada kondisi intranatal langsung cenah gitunya. menurut saya tidak akan berhasil Ibu kalau si pasiennya tiba-tiba datang, karena kan continuity of care itu dari dimulai sejak misalnya ibunya dari hamil gitu, jadi diasuh sama bidannya sampai melahirkan, terus nanti persalinan, terus pas nanti si ibunya mau berencana memasang alat kontrasepsi seperti itu Ibu. Jadi menurut Nashwa itu tidak akan terlalu efektif ya? Iya Ibu. Oke. Ada lagi yang lain? Satu orang lagi? Izin berpendapat Ibu. Ya, baik, siapa nih? Hana. Ya, Hana, boleh Hana.
Izin Ibu, menurut saya berbeda dari pandangan Tenaswa. Kurang lebihnya masih bisa Ibu, meskipun saat intranatal. Kenapa? Um, karena intranatal yang maksudnya yang tiba-tiba datang pada saat dia melahirkan itu kan masuk ke dalam apa ya, kondisi harus cepat-cepat gitu Bu. Dan di situ observasinya kita penanganannya dulu Ibu. Nah, habis dari penanganan baru kita terapin sesuai apa ya, sesuai COC-nya itu Ibu. Maksudnya kayak kan itu juga ada buku KIA. Nah, buku KIA itu riwayat-riwayat kehamilannya, riwayat sebelumnya itu juga penunjang untuk COC juga Ibu, seperti itu Ibu. Dan nanti kalau misalnya udah ngelahirin baru yang pendalaman karakter, nanti yang terkait konseling imunisasi terus KB-nya itu bisa dilanjutkan dengan metode COC itu Ibu. Ya, baik. Baik Hana, bagus ya tadi menambahkan, dan beda katanya dengan Nashwa ya. Kalau Nashwa tadi mungkin tidak efektif gitu ya, kurang efektif, kurang bisa terwujud begitu ya, continuity of care-nya gitu ya. Nah, tadi kita kembalikan ya kepada definisi ya continuity of care ya. Jadi secara definisi tadi seharusnya sudah ada ya tiga poin tadi ya, yang penting dari ada hubungan interpersonal ya, ada informasi yang berkelanjutan, ada manajerial yang berkelanjutan, pada mungkin tadi ya diwujudkan dalam asuhan dari bisa mulai dari sebelum kehamilan, persalinan gitu ya, nifas gitu ya. Nah, tapi tadi ada pandangan lain, analisis lain nih dari teman kita Hana ya. Kalau tadi Naswa menyebutkan itu akan kurang efektif, mungkin kalau dikembalikan ke definisi betul akan kurang efektif gitu ya, karena tadi ada fase yang terlewat gitu ya. Nah, tapi di sini kita sebagai bidan tidak ada kata terlambat untuk mewujudkan COC gitu ya. Tadi ada nih tadi ya, memanfaatkan informasi tadi ya, ada buku AKIA dan sebagainya gitu ya. Walaupun memang kalau dari definisi kita nih sebagai orang yang baru ya kepada ibu kontak gitu ya, sebagai orang yang baru gitu. Tapi dari mulai kontak inilah mungkin bisa kalau misalnya ibunya terus-menerus datang kepada kita ya, asuhannya diteruskan oleh kita, mungkin kita dapat melanjutkan prinsip COC tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata si ibunya datang hanya untuk melahirkan saja, misalnya nih orang Bandung kerja di Jakarta, datang ke Bandung mau melahirkan aja karena orang tuanya tinggal di Bandung misalnya ya. Nah, ini yang nggak bisa nih, yang bisa terwujud seperti itu gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata tadi ada kontinuitas lagi gitu ya, setelah internatal ini asuhan internatal tadi terlaksana sampai dia terus gitu ya. Nah, itu bisa kita bisa upayakan juga COC-nya terbentuk begitu ya. Walaupun tadi ada fase yang terlewat gitu. Fase yang terlewat tadi kita bisa mungkin menggunakan media untuk membantu menyambungkan. Medianya tadi mungkin dari buku KIA misalnya ya. Atau misalnya kita bisa kontak ke nakes sebelumnya misalnya gitu ya. Nah, itu bisa juga upaya-upaya kita lakukan gitu ya. Nah, bagaimana supaya mengantisipasi supaya tidak terjadi seperti itu gitu ya. Misalnya ada satu pasien, misalnya kita bidan di Jakarta misalnya. Pasien ingin melahirkan atau berplannya dia pengen melahirkan di Bandung gitu ya. Nah, kita upayakan ke pasien tersebut gitu ya untuk kontak terlebih dahulu dengan tempat bersalin yang ada di Bandung itu gitu ya. Jadi tidak diupayakan ada kontak dulu supaya ibu tahu, ibu mengenal gitu ya. Ibu juga dan ada nakes dari yang di Jakarta itu dengan yang di Bandung tuh, bidan yang di Jakarta dengan di Bandung mungkin bisa koordinasi ya. Oh, ini kondisi pasiennya seperti ini. Itu pelayanan profesional seperti itu gitu ya. Jadi tidak ada fragmentasi gitu. Jadi kita sebut saja kita tim bidan gitu, walaupun kita berbeda wilayah gitu ya. Tapi kita ada continuity tadi, adanya mungkin ada operan nih pasien itu seperti ini, selama ini seperti ini, kondisinya seperti ini misalnya ya. Nah, itu harus ada dan terkondisikan gitu. Dan itu mekanisme manajerial tadi ya, manajemen tadi itu sangat
mendukung ya adanya mekanisme keberlangsungan itu terjadi. Gitu ya. Gitu Kiran, mungkin yang bisa Ibu jawab ya, mungkin masih tidak puas atau seperti apa, nanti silakan bisa mencari sumber-sumber yang lain ya. Gitu ya. Ada lagi Baik, yang Ibu. mau disampaikan? Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Kalau tidak, kita coba ini lihat studi kasusnya ya. Studi kasusnya coba kita lihat. Nah ini ya, ini kita masih setengah 3. Silakan mungkin ini ada kasusnya seperti ini ya. Silakan ada yang bisa membacakan. Izin Ibu. Ya silakan. Seni ya. Iya Ibu. Baik, di sini ada studi kasus yaitu seorang perempuan usia 35 tahun, G6P50, hamil 12 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mual-muntah pada pagi hari. Hasil anamnesisnya masih bisa makan sedikit-sedikit, sering pusing, dengan kondisi fisiknya, kehamilan tidak direncanakan dan tidak didukung suami. Untuk hasil pemeriksaannya, tekanan darahnya 110/70 mmHg, kemudian nadinya 78 kali per menit, penapasannya 18 kali per menit, suhunya 36,4 derajat, konjungtivanya pucat, turgor kulitnya baik, TFU-nya 2 jari di atas sintesis, DJJ 145 kali per menit, HB-nya 9 gram per desiliter. Kemudian di sini ada tugasnya yaitu analisis langkah asuhan dengan menggunakan metode COC pada kasus tersebut, ditinjau dari 3 key point pada model COMC. Baik. Ya, jadi ini tugasnya ada analisis langkah asuhan ya, dengan menggunakan model COMC tadi. Jadi dari segi hubungan interpersonalnya seperti apa, dari segi manajerialnya seperti apa, dan dari informasi-informasinya seperti apa untuk penanganan kasus ini. Ya. Mungkin silakan bisa dicoba ya untuk mengerjakan kasus ini dalam 10 menit. Ini ada, nah ini ya, jadi ini pembahasannya nih kondisi kliennya ini kan usia 36 tahun, diagnosisnya G6P50, hamil 12 minggu dengan anemia sedang, janinnya hidup ya. Masalahnya morning sickness, kehamilan tidak diinginkan, khawatir tentang kondisi fisiknya, ibu grande multipara, dan usia, ini lebih dari 35 ya ini ya, bukan 25, lebih dari 35. Ini kondisi ibunya, dan sekarang silahkan membuat ininya ya, langkah asuhannya seperti apa. Langkah asuhan dengan menggunakan model ini seperti apa, ditinjau dari 3 key point dari model COMC. Dari hubungan interpersonalnya harus seperti apa sih, itu ya, menghadapi kasus yang kompleks ini ya. Silakan. Dari segi manajerialnya seperti apa ya, jadi bidannya harus bagaimana, perencanaannya harus seperti apa, harus menyiapkan apa saja gitu ya. Informasi-informasi yang dibutuhkan seperti apa, medianya apa yang dibutuhkan gitu ya. Silakan dicoba disusun 10 menit aja ya. Disusun aja, dibikin di PPT aja, nanti Ibu acak tunjuk ya. Anda bikin aja di PPT ya untuk ini, membuat ini. 10 menit cukup nggak? Atau 15 menit ya? 15 menit ya. Silakan dikerjakan dulu 15 menit, nanti Ibu nanti kita bahas berarti jam 14.50 ya. Langsung aja dibikin di PPT masing-masing. Jadi nanti bisa share screen ya. Silahkan. Ibu akan share ini, akan share filenya ke ini ya, ke tadi ya, ke Dea ya. Share file ini, file PPT-nya ya. Ya Ibu. Ya.